Shalom, selamat siang saudara-saudara, para YouTubers di seluruh dunia. Saya mau melanjutkan videoku tadi, karena maklum kami orang yang serba kekurangan, jadi pas mengupload tadi ada beberapa hal yang lupa diucapkan, yaitu tata cara dalam berdoa Rosario Kerahiman atau devosi Kerahiman Ilahi. Pada kesempatan yang baik ini, ya Tuhan Yesus sumber kerahiman ilahi, izinkanlah saya untuk menyebarkan devosi kerahiman ilahi ini di via YouTube ini. Ya Tuhan Yesus, berkatilah semua orang-orang yang telah menonton video ini, yang telah like video ini, dan yang telah mensubscribe video ini. Limpahkanlah rahmat kasih karunia bagi mereka, bimbinglah, lindungilah, dan berkatilah mereka selalu. Dan kabulkanlah semua apa yang mereka minta dalam nama Yesus. Karena ada tertulis, Dia telah dikari nama di atas segala nama, dalam nama Yesus, di langit, di bumi, dan di bawah bumi, akan kalah dengan nama Yesus. Terdorong oleh keyakinan iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk berendahaskan devosi kerahiman ilahi setiap jam 15.00 atau jam 3 siang. Ada beberapa tata cara dalam berdoa Rosario Kerahiman Ilahi. Izinkanlah saya untuk menyampaikan tata cara dalam berdevosi Rosario Kerahiman Ilahi. Rosario Kerahiman Ilahi atau Rosario Kronka disebarkan oleh Rasul Kerahiman, yaitu Santa Faustina, dan dibawa ke Indonesia oleh Pater Sensilaus OSIK SWD. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagi yang sudah mengerti dan sudah berbiasa berdevosi kerahiman ilahi, semoga Tuhan Yesus tetap menyertai kita, dan semoga rahmat kasih karunia Tuhan dan semua apa yang kita minta dalam nama Yesus Kerahiman Ilahi dikabulkan. Izinkanlah saya untuk mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara mengenal tata cara atau cara-cara berdevosi kerahiman ilahi atau yang biasa disebut Rosario Kerahiman atau Rosario Kronka. Devosi kerahiman ilahi atau Rosario Kerahiman Ilahi kita buka dengan tanda salib, yaitu tanda kemenangan Kristus. Setelah itu kita ucapkan doa Bapa kami satu kali, Salam Maria satu kali, dan aku percaya. Selanjutnya pada biji-biji besar Bapa kami, kita ucapkan doa, Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Setelah itu kita berwujud untuk meminta permohonan, membuat permohonan kita. Yang perlu saya sampaikan satu hal yang penting di sini dalam berdevosi kerahiman atau Rosario Kerahiman Ilahi. Wujud yang paling utama dalam berdevosi kerahiman ilahi adalah menghormati jam kerahimannya, yaitu jam 15.00, dan menghormati kerahiman Tuhan Yesus yang tak dapat terselami. Setelah itu barulah kita berwujud dengan sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan apa yang kita minta dari hati kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing, atau dari gereja, atau dari mana saja tempat yang Anda inginkan untuk berdevosi kerahiman ilahi. Selanjutnya pada biji-biji Salam Maria
kita mengucapkan sebanyak 10 kali doa demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Setelah itu kita lanjut kembali lagi di biji Bapa kami seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi. Ucapkan lagi Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu, dan seterusnya. Pada biji Salam Maria kita ucapkan lagi sebanyak 10 kali demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkan belas kasih-Mu, dan seterusnya. Setelah itu rosario kerahiman ini ditutup dengan doa 3 kali. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihlah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihilah kami dan seluruh dunia. Doa ditutup dengan tanda kemenangan Kristus. Penutup. Itulah sedikit penjelasan dari saya, Bang Helmi Paulus, saksi kerahiman ilahi. Saudara-saudara saya ingin mengatakan sesuatu terhadap saudara-saudara saya yang menonton video ini, bahwa dalam nama Yesus kerahiman ilahi, ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita mengimani Dia secara sempurna, maka apa yang kita minta akan dikabulkan. Bahkan mujizat pun akan terjadi karena akulah saksinya. Karena sudah begitu banyak mujizat Tuhan Yesus yang Dia buat di dunia ini. Melalui saya, melalui tangan saya, melalui doa-doa saya. Dan ketika aku mengucap nama Yesus, mujizat pun akan terjadi. Akulah saksi kerahiman ilahi. Percayakah saudara akan hal itu? Hanya saudara yang tahu jawabannya. Dan Tuhan sudah mengetahui jawaban saudara. Tetapi aku harus mengatakan hal ini karena memang itu nyata. Dan harus aku mengatakan hal ini karena memang benar aku rasakan dan aku melihat. Semoga saudara-saudara saya tidak seperti Rasul Thomas, yang mengatakan sebelum aku mencucukkan jari ke tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ingatlah, ada satu ucapan bahagia dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Dan ingatlah, ada satu nas mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Maka berbahagialah orang yang dipilih Tuhan Yesus. Dan berbahagialah saudara-saudara saya yang pada hari ini hidup dalam Yesus untuk selamanya. Semoga kasih karunia Allah dari sumber kerahiman ilahi tetap menyertai saudara, tetap menyertai saya, dan tetap menyertai kita semua. Sedikit saya mau memberi pesan terakhir untuk memotivasi dan menguatkan iman saudara-saudara saya. Bahwa ingatlah, ada firman mengatakan di dalam nas Alkitab, percayakah engkau akan Allah? Titik. Ya, kami percaya. Titik, koma pembuka, camkanlah. Iblis pun percaya akan Allah. Semoga postingan ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara saya yang nonton. Untuk saudara-saudara saya yang tidak seiman dengan saya, atau yang tidak sekeyakinan dengan saya, atau yang tidak percaya Tuhan Yesus seperti saya, yang sempat menonton video ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu permintaan saya, jangan menjadikan video ini untuk menyudutkan dan menghina atau memfitnah sesama kita. Jangan menjadikan video ini menjadi hoax atau berita bohong. Yang perlu mau saya tekankan satu hal di sini.
bahwa semua yang ada di kolong langit ini, semua yang hidup di dunia ini, termasuk saya, saudara, dan kita semua yang menonton video ini, hanya percaya ada satu Sang Pencipta. Dan semua kita yang hidup akan meninggal. Termasuk saya, pasti akan meninggal, cuman tidak tahu harinya kapan, waktunya kapan. Berjaga-jagalah dan berdoalah agar kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Dan ketika kita meninggal, Sang Pencipta atau Tuhan tidak akan menanyakan berapa banyak harta kita di dunia, berapa banyak uangmu di BRI, rumahmu berapa tingkat, dan lain sebagainya. Tapi hanya ada satu pertanyaan dan ada dua jawaban. Apa yang engkau perbuat di dunia, baik atau buruk, amal atau dosa. Salam, salam damai sejahtera. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus tetap menyertai kita, kini selalu sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih banyak. Tunggu video-video saya berikutnya. Berkatilah semua orang yang like dan yang mensubscribe video ini. Tuhan Yesus memberkati.